warahmatullahi. Udah dekat belum ya Pak? Direkod dulu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan taufiknya. Jika pada pagi hari ini bisa kita laksanakan uji komprehensif yang nanti ada 3 hal ya Pak ya yang akan diujikan. Yang pertama adalah cuplikan pembelajaran, kemudian wawancara materi yang sudah diperoleh saat PPG, kemudian yang ketiga BTQ, baca tulis Al-Quran. Baiklah, mari uji komprehensif kita awali terlebih dahulu dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilahkan Pak Agus Mulyadi untuk melaksanakan cuplikan pembelajaran, Pak. Silahkan bisa menampilkan PPT atau yang perangkat pembelajaran lain. Dipersilahkan. Ya, Bu. Waktunya 15 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran apa anak-anak? Pelajaran PAI ya. Ya, namun sebelumnya Bapak lihat dulu kehadirannya ya anak-anak. Ini gimana hadir semuanya? Oh iya, Bapak lihat bangku semuanya penuh. Ya, alhamdulillah kalian hadir semuanya ya. Untuk itu, sebelum masuk ke pelajaran PAI, semuanya udah hadir, udah siap semuanya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat berjalan sampai akhir dengan baik ya. Silakan Ade Adi memimpin doanya ke depan ya. Ya, udah selesai. Terima kasih Ade Adi. Ya, kenapa kita harus senantiasa berdoa? Karena doa adalah perintah Allah. Kata Allah, berdoalah kalian. Jadi setiap kita melakukan apapun harus senantiasa berdoa, meminta kepada Allah supaya keinginan kita tercapai oleh kita ya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, untuk pembiasaan yang baik jangan ditinggalkan ya anak-anak. Kita harus selalu ketika pembiasaan itu telah baik, kita harus selalu menjaganya dan harus membiasakannya. Nah, maka pembiasaan kita harus dijaga ya, harus tetap kita laksanakan yaitu membaca surat-surat pendek. Sekarang kita baca surat pendek, baca surat Anas ya anak-anak semuanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, surat Anas adalah surat yang diturunkan di Mekah yang menjelaskan tentang bisikan setan yang selalu membisikkan kepada kita supaya malas, supaya berbuat tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Tapi nah, kita sebagai anak muslim, anak yang soleh harus bisa menahan bisikan-bisikan setan itu ya. Kita kalau kita mau sekolah kan biasanya suka aduh malas jangan sekolah, jangan bangun. Nah, kita harus lawan itu ya. Kita harus semangat sekolah ya. Nah, untuk selanjutnya terlebih dahulu Bapak meminta kalian untuk menyanyikan sebuah lagu wajib nasional ya untuk menunjukkan kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia ya. Lagu apa? Bapak pilihkan kan banyak lagu wajib tuh ya. Bapak pilihkan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk hari ini. Silahkan.
Ya, udah selesai. Alhamdulillah. Nah, kenapa Bapak pilih lagu Sabang sampai Merauke? Supaya kalian tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat luas. Mulai dari Sabang di daerah Aceh hingga ke Merauke yang di dalamnya terdapat bermacam suku bangsa, bermacam bahasa ya. Kalian harus mencintai itu, harus melindungi itu ya. Dan kita disatukan oleh satu kata yaitu kata Indonesia ya. Kalian harus menghormati perbedaan agama, perbedaan suku bangsa harus kalian hormati. Oke, anak-anak, masih semangat? Semangat, alhamdulillah. Nah, untuk kali ini ya, Bapak nanya dulu, apakah masih ingat pelajaran bab 8 yang minggu kemarin? Oh iya ya, bab 8 itu yaitu pelajaran tentang anak soleh. Yang mana di sana dijelaskan bahwa anak soleh itu satu, suka menolong, suka berbagi, dan tidak munafik. Ya. Dan Bapak, kita tepuk anak soleh dulu ya. Ya, silakan. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, gitu ya. Jadi kita itu senantiasa harus jadi anak soleh. Namun gini, ketika kita soleh, amalnya baik, banyak rajin ngaji, rajin sekolah, kita baik beramal, bahkan banyak ya amalnya, tapi amal yang banyak itu tidak akan diterima kalau kita tidak apa? Ayo, tidak sholat. Nah, itu karena itulah pentingnya sholat. Karena ketika kita meninggal dunia, amalan yang paling utama ditanyakan di alam kubur adalah sholat kamu. Ya, makanya harus rajin sholat. Nah, di sini Bapak, sebelum masuk pelajaran, sebelum masuk materi hari ini, Bapak akan mengasihkan dulu pertanyaan ya. Kemudian kalian isi ya, nanti dikumpulkan ya. Sebut pertanyaannya apa? Sebutkan nama-nama salat fardu. Ya, semuanya ini untuk semuanya. Terus tuliskan nama-nama sholat sunnah yang kalian ketahui. Apa aja yang kalian ketahui. Yang terakhir, sholat wajib apakah yang dilaksanakannya satu minggu satu kali? Ya, ayo coba isi. Bapak kasih waktu 2 menit untuk kalian mengisinya ya. Nanti langsung dikumpulkan. Dah? Ya, so kumpulkan. Terima kasih ya. Nah, kali ini pada hari ini Bapak akan mencoba menggunakan model pembelajaran problem based learning yang mana nanti Bapak akan sajikan masalah untuk kalian menyelesaikannya ya. Apa materi pada kali ini? Materi pada kali ini adalah tentang salat Jumat yaitu bab 9 ya. Yang pertama tentang salat Jumat ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita ambil salah satu ya, kita ambil satu yaitu kalian dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara salat Jumat dengan baik. Nah, itu tujuan belajarannya ya. Terus nanti prakteknya nanti di minggu depan aja ya. Kalian hari ini fokus pada menjelaskan ketentuan dan tata cara salat Jumat dengan baik. Apa aja yang harus kalian gali? Satu, pengertian tentang salat Jumat yang harus kalian kuasai hari ini. Terus tata cara salat Jumat itu seperti apa? Kalian harus tahu hari ini ya. Kemudian hikmah dan keutamaan salat Jumat itu seperti apa? Nanti, nah gitu ya. Tiga hal itu yang kalian harus tahu ya. Nah, untuk itu kalian Bapak kasih waktu 10 menit apa 15 menit?
15 menit ya. Kalian Bapak kasih waktu untuk membaca, menggali informasi di mana saja. Boleh dari buku paket, boleh dari LKS, boleh dari Google, apa dari apa saja silakan. Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk mencari informasi, untuk menggali informasi tentang salat Jumat. Ayo silakan. Kalian baca dulu bukunya ya 10 menit atau 15 menit ya. Nah, udah selesai anak-anak? Kemudian karena kalian telah selesai menggali, terus Bapak sekarang akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya berdasarkan hasil asesmen diagnostik tadi ya, berdasarkan hasil isian kalian tadi yang telah kalian isi di yang tiga tadi di awal ya. Sekarang yang Bapak bagi 3 kelompok, yang mana kelompok yang pertama D. Asep, D. Aditya, dan D. Ai. Kelompok yang kedua Agus Alamsah, Leli, dan Aldi. Sedangkan kelompok yang ketiga D. Nita, D. Miftah, dan D. Agus Abdul. Oke, siap? Jangan ya, jangan pindah kelompok, tapi itu udah ketentuan Bapak ya. Apa aja yang harus kalian harus kerjakan dalam kelompok? Dalam kelompok nanti kalian harus berdiskusi. Yang mana kelompok yang pertama Bapak kasih masalah seperti ini. Kelompok yang pertama kalian diskusikan mengapa kita harus melaksanakan sholat Jumat. Itu saja. Ayo. Ya, untuk kelompok satu itu masalahnya. Kerjakan, kalian diskusikan apa aja berdasarkan apa yang telah kalian pelajari tadi. Untuk yang kedua, untuk kelompok dua, ini masalahnya itu kerjakan bagaimanakah tata cara salat Jumat yang benar. Yo, tata cara salat Jumat yang benar itu seperti apa? Kalian cari, kalian diskusikan silakan. Silakan terakhir kelompok tiga yaitu kalian harus mencari hikmah atau keutamaan apakah yang kalian dapat ketika kalian melaksanakan sholat Jumat. Ya, ayo silakan. Kalian diskusikan. Kalau itu pertanyaan itu kemudian nanti Bapak kasih waktu selama 30 menit ya untuk mendiskusikannya ya. Setelah selesai diskusi nanti kalian mempresentasikannya ke depan. Oke, siap? Ya. Siap, ya. Gimana anak-anak? Ini waktunya udah mencapai 30 menit selesai ya? Ya, selesai. Nah, sekarang silahkan giliran kelompok pertama Pak D. Asep, D. Aditya, dan D. Ayi untuk ke depan. Untuk mempresentasikan mengapa kita harus melaksanakan salat Jumat. Coba. Ya ke depan. Udah. Iya, terima kasih. Hebat sekali ya kelompok satu ini. Ya, Pak. Kendala nih, Pak. Kenapa, Bu? Kendala, Bapak. Oh iya. Tinggal lanjutkan ya, Bu. Tadi terkendala keluar Zoom ya, Iya, tapi langsung aja masih recording kok. Terus, langsung aja, Bu ya. baik. Selanjutnya, silakan kelompok yang kedua Ini maju ke PPT-nya depan. keluar ya, Pak? Pertanyaan keluar, Bu. Iya, tidak ada kan, Pak? Di saya masih ada, Bu. Bentar. Aduh. Udah masuk, Bu. Sudah. Mari. Ya. Selanjutnya kelompok kedua, silakan. Masih proses rekamnya, Bu, ini, Bu. Oh iya, masih. Selanjutnya kelompok yang kedua, silakan. D. Agus, D. Leli, dan D. Adi. Kalian presentasikan bagaimana tata cara salat Jumat. Ya, terima kasih. Baik sekali ya hasil diskusi dari kelompok 2. Dan terakhir, kelompok yang terakhir yaitu D. Miftah, D. Miftahudin, dan D. Agus Abdul.
Silahkan kalian ke depan untuk memprestasikan dan memperkenalkan diri dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Apa hikmah atau keutamaan salat Jumat ya? Ketika kalian melaksanakan Jumat, apa perasaan kalian? Hikmahnya apa menurut kalian? Silakan. Ya, terima kasih semua kelompok. Baik sekali kita kasih aplaus ya. Nah, untuk selanjutnya, nah kalian tadi telah menerangkan ya, telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan kembali ya, supaya apa yang tidak kalian temukan tadi bisa ya kalian bisa memperdalamnya yaitu apa itu salat Jumat ya. Nah, salat Jumat adalah salat yang dilakukan oleh umat Islam, terutama muslim laki-laki yang berakal dan tidak ada halangan syar'i. Salat ini dilaksanakan secara berjamaah pada hari Jumat menggantikan sholat zuhur. Ya, salat Jumat terdiri atas 2 rakaat yang diketahui yang didahului oleh 2 khutbah yang disampaikan oleh khotib. Jadi yang menyampaikan khutbah itu adalah khotib. Khotib di sana biasanya ada 2 khutbah. Yang dimaksud 2 khutbah itu apa? Yaitu ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Tanda berhentinya khutbah pertama yaitu ketika khotib duduk terlebih dahulu sebentar kan. Kemudian khotib bangun lagi dan melanjutkan lagi. Nah, itu adalah khutbah 2 ya. Terus kenapa anak-anak? Kenapa kita harus salat Jumat? Nah, ini tadi yang disampaikan kelompok 1 hebat ya. Lebih jelasnya kenapa kita harus salat Jumat? Karena salat Jumat merupakan perintah Allah. Ya kalau Allah tidak memerintahkan mah tidak akan ada salat Jumat. Tapi karena kita diperintahkan Allah, maka kita wajib salat Jumat. Perintah Allah itu terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Nah, ini seperti ini bunyinya ya. Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ayo baca atau Bapak dulu yang baca, Bapak dulu ya yang baca nanti kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba kalian ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu. Idanu dialis solati min yaumil jum'ah. Fas'au ila dzikrillah wadharul bai. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayo semuanya sekarang baca. Bareng-bareng ya. Nanti satu kelompok, 1 orang baca ke depan, oke? Siap. Udah? Ya hebat ya kalian membacanya hebat sekali ya. Bukan Adi sekarang baca, artinya Adi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk kamu melaksanakan pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi meskipun kita lagi sibuk, tapi ketika setelah diseru, stop jual beli. Atau jual beli ini bisa dianalogikan dengan kegiatan lain. Ya, ketika kalian lagi sekolah nanti SMP ya sekolah pas jam 11 kan pulang. Nah, jangan dulu kemana-mana, jangan dulu main, tapi langsung mandi, langsung berangkat ke masjid untuk melakukan salat Jumat. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus salat Jumat? Karena adalah perintah Rasulullah juga. Rasulullah bersabda bahwa hari Jumat adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung kata Rasulullah. Bahkan bagi Allah hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tuh,
Idul Adha kan setahun sekali. Idul Fitri, coba kalian bayangkan ketika Idul Fitri, pakai baju baru, semuanya baru. Hari Jumat juga seperti itu. Kalian harus pakai baju baru, baju bagus lah, baru, gak harus baru, tapi bagus, rapi, pakai wangi-wangian dan menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Jangan ini mah pulang sekolah diam lama gitu malah ketiduran hingga tidak salat Jumat. Nah, nanti ketika tapi kalian harus segera mandi karena kan udah sekolah kadang bau, kadang berkeringat ya. Kalian harus mandi. Selanjutnya, siapa saja yang wajib melaksanakan salat Jumat? Nah, tadi yang wajib melaksanakan salat Jumat adalah muslim laki-laki yang merdeka, balik dan berakal sehat. Pak, saya mau perempuan, apakah saya harus salat Jumat? Tidak wajib, tapi boleh. Ketika Bapak di Jogja dulu ada satu masjid ya yang perempuan itu ikut salat Jumat. Bahkan di Arab pun seperti itu. Ketika berhaji dulu ya, dari berhaji jadi nggak sekali. Ketika berhaji Bapak dulu, ketika hari Jumat itu laki-laki perempuan jam 8 pagi itu udah pada berangkat. Jam 9 udah pada berangkat. Pokoknya mah kalau kalian berangkat jam 1 udah penuh masjid itu amal laki-laki ada perempuan. Gak apa-apa kalian sholat Jumat, tak apa-apa ya. Karena tidak dilarang untuk perempuan ya. Kalau sholat, kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi kalau sholat berarti kalian mendapat pahala. Iya ya. Selanjutnya, apa saja persiapan yang dilakukan sebelum melakukan sholat Jumat? Nah tadi kalian kelompok 2 udah ya. Tata cara sepertinya seperti ini. Yang dilakukan sebelum sholat Jumat adalah satu, tadi sudah Bapak bahas, mandi, memakai pakaian yang paling baik, memakai minyak wangi. Terus tadi sebagaimana disampaikan oleh kelompok 2, bagaimana tata cara salat Jumat? Nih udah Bapak singkat ya, udah Bapak singkat. Yang pertama adalah menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat. Nah, terus masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan ya dan sebagainya. Kalian baca ya. Untuk selanjutnya, berapa jumlah paling sedikit jumlah salat Jumat, rakaat salat Jumat? Nah, ini ya. Ini ada beragam ya. Ada yang bilang 40, ada yang membolehkan 12, ada yang membolehkan 11. Nah, jadi seperti menurut madhab Syafi'i, kalau salat Jumatnya kurang dari 40 orang maka kurang abdol, tidak sah ya. Sementara Pak, saya di Muhammadiyah katanya 11 juga gak apa-apa. Ya itu gak apa-apa. Emang gak apa-apa karena ada pendapat masing-masing. Nah, disinilah kalian harus saling menghormati pendapat orang lain. Kalian yang Imam Syafi'i ya udah laksanakan 40. Jika kurang 40 harus 40 berarti cari ya. Ketika yang mereka ada yang Pak itu masjidnya kosong kursa belas. Ya gak apa-apa karena masjid itu mungkin berpaham Imam Maliki atau Hambali. Ya seperti itu ya. Jadi kalian harus menghormati antara pendapat orang ya. Karena semuanya punya pendapat dan punya landasan. Nah untuk terakhir hikmah sholat Jumat. Nah tadi ini yang dikemukakan oleh kelompok 3 udah hebat. Hikmah sholat Jumat itu apa saja? Yaitu tadi satunya mendekatkan diri kepada Allah, terus menghapus dosa, menambah ilmu dan kesadaran agama. Di mana Pak menambah ilmunya? Menambah ilmu kan kalian mendengarkan khotib, ya. Khotib itu selalu menambah ilmu, menyampaikan hal-hal yang penting gitu ya. Jadi ketika kalian Jumatan dengerin, jangan gaduh, jangan ngobrol, diam mendengarkan khotib karena kalau kalian ketika khotib berbicara kalian ngobrol maka Jumatnya kalian tidak sah pakod lago katanya ya. Terus menghapus dosa. Jadi Jumatan itu menghapus dosa ya, menghapus dosa kecil, dosa besar mah tobat menghapus tapi dosa kecil. Kata Rasulullah ketika hari Jumat karena hari Jumat itu apa?
rajanya hari, ketika kalian melakukan kebaikan di hari Jumat, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan. Dan ketika kalian melakukan dosa, maka dosa itu akan diampuni. Tapi dosa kecil, kalian jangan menyegaja ya untuk berbuat dosa kecil. Kena-kena hari Jumat, nendang sini, nendang sana. Gak usah, itu tetap gak boleh ya. Selanjutnya, mempererat tali persaudaraan, membiasakan disiplin dan tanggung jawab, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mempererat tali saudara seperti apa? Karena ketika kalian sholat Jumat dengan teman kalian yang sudah lama, Bapak dengan kawan Bapak yang sudah lama tidak ketemu, di hari Jumat itu bakal ketemu. Siapa tahu ya, tak sengaja ketemu dengan paman atau dengan siapa, yaitu mempererat tali persaudaraan. Yang terutama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di dalam hari Jumat, khotib selalu berpesan, Ittaqullaha tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, terus tingkatkanlah ketakwaan. Apa takwa itu? Takwa itu yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, seperti itu ya anak-anak materi kita kali ini. Kalian udah mengerti? Apa ada yang mau bertanya tentang sholat Jumat ini? Sebelum nanti Bapak kasih kuis ya. Dah? Semuanya udah mengerti? Nah, sekarang kalian silakan masuk Google Quiz. Ini alamatnya ini atau kalian bisa pakai barcode di sini, silakan di barcode. Itu untuk kodenya seperti ini ya. Ada 10 pertanyaan, kalian harus jawab ya dan nilainya 100. Mudah-mudahan kalian bisa semuanya. Bapak kasih tahu 15 menit ya. Silakan isi. Hmm? Bapak kasih waktu, sudah? Selesai semuanya? Nah, setelah selesai marilah kita untuk merefleksikan pelajaran kali ini. Silakan. Dek Andi, bagaimana perasaan Anda selama pelajaran kali ini? Ayo, ya merasa baik, ya hebat ya. Terus apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Bagaimana cara kalian mengamalkan materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Udah. Ya, jadi kita ambil kesimpulan bahwa hari Jumat adalah kewajiban bagi muslim laki-laki. Hari Jumat kita wajib melaksanakan sholat Jumat karena sholat Jumat merupakan perintah Allah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hari Jumat adalah rajanya hari yang mana lebih baik daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi kalian harus senantiasa bersolat Jumat yang hikmat ya. Harus senantiasa beramal yang banyak ketika hari Jumat. Nah begitu ya. Setelah itu untuk minggu depan ya Bapak kalian kasih tugas di rumah mempelajari tata cara salat Jumat. Kalian kita bermain peran minggu depan ya. Si Adi, kamu menjadi khotib, Agus menjadi muadin, dan lainnya menjadi jamaah. Oke, jadi muroki gitu ya. Ya, siap pelajari di rumah. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk praktek tentang salat Jumat. Oke, demikian dari Bapak. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Ingat, senantiasa sholat Jumat yang tertib, jangan gaduh ya. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Tutup. Marilah sebelum kita selesai, sebelum Bapak menyelesaikan nutup ini, marilah kita membacakan doa kifaratul majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik, Kak. Terima kasih sudah selesai untuk cuplikan pembelajarannya. Saya ingin melihat eh,
modul ajarnya ya Pak, sesuai materi yang diajarkan tadi. Iya Bu. Bisa Modul di-share. ajarnya di share. Ya. Modul ajar salat Jumat ini ya Bu. Ini Bu. Hmm, baik. Ini yang diunggah di LMS ya Pak? Ya ya Bu. Ya, baik. Jadi sudah sesuai dengan yang diunggah. Hmm, model pembelajarannya Pak, coba tadi Model ya apakah pembelajaran ini ya Bu, naon? Model pembelajaran problem based learning menggunakan ya, metode ya, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi anak-anak. ya, baik. Berikutnya di proses pembelajarannya Pak, di Ya, kegiatan inti. Ya, baik. kegiatan inti ini Bu. Kegiatan inti. Baik. Berapa sintaknya ada berapa? PPA di sini. Sintaknya Sintak tahap-tahap tahap-tahap pembelajaran WBL. tahap-tahap Mas, pembelajaran PBL itu ada persiapan gitu ya Bu ya. nah, ini Siswa, coba yang di sini saja, Pak. oh ya, Yang di modul ajar ini, Bapak menuliskan apa saja? siswa mendengarkan penjelasan guru, Pak, enggak tujuan yang tahap-tahap ini, Pak. tahap orientasi siswa terhadap Ya, masalah, terus ya, tahap mengorganisasi siswa untuk belajar, dan tahap tiga membimbing penyelidikan kelompok ya Bu, dan ya. KPD. Kemudian tahap empat Ini, mengembangkan dan menyajikan hasil, lima menganalisis dan mengopulasi pemecahan masalah. lima tahap tahap yang kelima tadi di dalam proses apakah sudah ada ya, Pak? Tadi Tadi refleksi ya Bu. Oh iya ya, lima ini kelewat ya Bu ya di kelewat. Tanya tahap jawabnya tadi. pembelajarannya tadi. Oh ya, untuk tanya jawab. Iya. Penyimpulan udah ada Bu, tahap Ya, kelima yang ini menyimpulkan ya, yang masalah belum ya. tadi ya. Yang ya yang Udah ya. komunikasi dan tanya jawabnya kelewat. Ya, baik. Sudah bagus, Pak. Tadi sudah sesuai nih, sudah sesuai antara pembelajarannya dengan modul ajarnya, Pak. Ya Sekarang, alhamdulillah Bu. ya Alhamdulillah, luar biasa nih. Sudah ya, baik. Sekarang kita lihat di PTK-nya ya, Pak. Di Bapak PTK sudah ya Bu. menyusun proposal ya? Ya, Ya, gimana Bu ya? baik. Ini Mana di mah? stop share dulu dengan ditampilkan PTK-nya. Iya Bu, keluar bentar. Ini. Ya, ini stop Oh, share dulu. kok ininya Bu, Abdus Arif. Di Ini stop share dulu. ini, Ya, oh ini keluar Bu, keluar itu zoom. Oh stop stop share. masih. Ya udah, Ya, stop ya share. Ya, kalau kelihatan ya. Tahu. kan tasnya ya. Ya, Baik, berikutnya tampilkan proposal ya, Pak. Proposal proposal PTK. PTK ya, udah ditampil sama dua aja. Ya, Belum Bu, bentar. Proposal komprehensif PTK. Mana belum keluar Bu? belum. Santai, Pak, Hmm? cari pelan. Kemarin kan sudah menyusun proposal. Iya, Ya, baik. Itu post yang dulu satu. ditampilkan. Kok nggak keluar ya Bu? Sholat Jumat, uji komprehensif. Oh, ininya harus di close dulu teori belajar. Nah, masuk ke Zoom lagi. Nggak keluar teori belajar. Ke sininya cuma ada. Nah, bentar keluar dulu shareannya Bu ya. Lama nggak keluar. Ntar Bu, ini udah dikeluarin tapi kok nggak keluar.
Kendala ya, Pak. Iya Bu, uji komprehensif, teori belajar, cuma gak keluar dari sininya Bu. Oh, dokumen mungkin. Tadi telat dikeluarinnya Bu, nggak dibuka. Nah, gak keluar ya. Ya buka. Kembali lagi mana? Kembali lagi. Hmm? Ih, Hmm, sering jadi gak bisa keluar. Padahal di sini udah keluar Bu. Sudah keluar, Pak, sudah. Sudah Hmm, keluar Bu. sudah. Ya, Udah. baik. Lihat judulnya apa, Pak? Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi salat Jumat melalui metode Jigsaw pada siswa kelas 4 SD Mekarjaya, Bu. Ya, baik. Pak, kalau di modul ajar tadi pakai apa, Pak? Kalau modul ajar tadi pakai metode problem based learning, Bu. Ya. Mm-mm. Kalau di sini kok tidak pakai PBL, kenapa? Karena, Bu, saya udah beberapa kali melaksanakan diskusi ya untuk anak-anak kelas 4. Ternyata dari kelompok itu, Bu, ada orang-orang mendominasi gitu, Bu. Itu aja gitu. Yang lainnya tidak ikut berperan aktif. Jadi yang lainnya cuma mengikuti aja sebagian orang itu gitu. Nah, dengan metode jigsaw, saya kira semuanya orang dituntut untuk berpartisipasi gitu, Bu. Meskipun dia, jadi yang tadinya hanya diam itu dengan metode ini bisa ikutlah belajar mempresentasikan, tidak hanya orang itu aja gitu, Bu. Tidak hanya siswa yang itu aja. Biasanya kan di kelas biasa ada siswa-siswa yang mendominasi gitu, Bu. Untuk metode jigsaw jadi semuanya belajar mempresentasikan ya, yang bisa yang tidak bisa. Untuk menghasilkan, untuk mempresentasikan apa yang didiskusikan Tapi, di kelompok mereka. tapi nanti relevan tidak, Pak, antara modul ajarnya dengan PTK-nya? Kira-kira gimana, Bu? Tapi kan di problem based learning juga ada diskusi seperti Tidak itu ya, itu. Bu. Mm-mm. Iya, Ada, kan harus sinkron. iya ya. Iya, Hmm. harus Jadi sinkron dari yang saya ya, Pak. pengen rubah dari diskusinya itu, Bu. Yang tadinya diskusinya yang tadinya Ya, baik. mempresentasikannya di depan oleh sebagian siswa, ini mah kan jadi setiap kelompok, setiap siswa mempresentasikan di kelompok-kelompok kecil itu ya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Itu terkendala, Pak, sepertinya. Iya. Berarti harus ininya diganti jigsawnya Ibu oleh PBL gitu. Iya, sebenarnya kan, iya kan, Pak, kalau kalau modul ajarnya kan PTK itu kan nanti harus sinkron dengan modul ajar. Iya. Ketika, iya, kalau modul ajarnya itu menggunakan PBL, kemudian PTK-nya tidak, kan itu bagaimana itu? Harus sinkron juga Saya kan? kira Bu, metode jigsaw itu hampir sama dengan metode BJL gitu karena saya kira metode jigsaw itu berada di dalam sama dengan metode PJBL gitu Bu ya, PBL. Karena ada diskusi seperti itu. Cuman yang membedakan kan ketika siswa mempresentasikannya, oh diganti aja ya Bu ya. Makanya itu beda. Ya, ya, Ya ya. beda itu, Pak, beda. Ya, ya. Mas, iya, Pak, kalau bisa ini disinkronkan dengan modul ajarnya. Tadi waktu pembelajarannya juga sudah PBL, modul Ya. ajarnya sudah PBL. Kan nanti ketika PTK itu kan pembelajaran itu kan, Pak, yang untuk meningkatkan sholat Jumat ini sudah sesuai loh. Ini tinggal me, Ya. apa, model pelajarannya saja. Ya, Nanti metodenya aja yang dirubah ya Bu ya. ini nanti kurang, ya kurang relevan. Match. Ya, ya. Hmm, kurang Ya, ya kurang Bu. match, kurang sesuai.
Iya, iya Nah, Bu. iya kan? Siap. Kalau jigsaw kok modul akhirnya PBL, itu menurut Bapak kan juga begitu ya? Hmm. Mungkin ini nanti ini materinya sudah cocok. Iya, iya. Tinggal ininya L. Ya, Pak ya. PBL, ya siap. Terima kasih Bu masukannya. Ya, Insya Allah nanti nanti saya akan. ketika ya, Astagfirullah. ya, baik di dalamnya nanti teorinya itu PBL juga ya, Pak. Ya, Yang jigsaw ke PBL biar sinkron. Kan ini habis apa kompre kan PPL. Nah, ya. PPL itu kan nanti sekaligus. Nah, Bapak sudah pernah PTK berapa kali? Dulu pas kuliah Bu, dulu banget. Udah lama. Ya, pas kuliah kan gitu ya Pak, sinkron ya, harus sinkron kan Ya, ya, ya. antara proposal dengan kalau dulu sih RPP ya Pak namanya ya, sebelum Mau, kurikulum G, merdeka kan penyebutannya RPP. Nah, itu RPP itu RPP-nya ya. kan sinkron dengan proposal, Oh ya, ya kan? ya Ya, Bu. Terima baik. kasih. Begitu saja Pak untuk PTK-nya. Ya Bu. Baik, bisa di stop share dulu Pak. Baik, kita lanjut ke yang P5. Nah, P5. 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 Ya, P5 udah ada P5. P5 dua aja saya cuma. sudah ada ya. Mana udah dimasukkan tadi. PTK Ya, Mas ya. Kita cari dulu ya Bu. ya. P5 udah ada. Oh, belajar P5. Betul. Tadi apa ya? P5 udah masuk Bu. Ya, baik. Modul aja. Ini Bu. Tentang terapkan asa. Ya, baik. Itu temanya apa ya, Pak? Tema yang diambil Sebenarnya kehidupan yang berkelanjutan Bu. hidup berkelanjutan ya. Ya. Oke. Pak, sebenarnya kalau di SD itu ada berapa tema, Pak? Menurut panjenengan yang bisa dipilih begitu. Ya. Kalau di P5 itu. Lalu, apa Halo ya kendala Pak. gaya hidup berkelanjutan? Ini bagaimana Pak praktiknya anak-anak untuk P5 dengan Ya, asa tadi itu? asa ada sampah ambil Mem- gitu ya Bu. ya, Karena kan anak-anak bagaimana itu? sekarang anak-anak sekarang kan Bu cenderung cuek gitu Bu ya. Karena mentang-mentang ada pegawai sekolah kan dibikinin jadwal piket juga tidak manja-manja gitu. Jadi kita dengan guru-guru yang lainnya, yuk kita kembalikan lagi anak-anak untuk peduli terhadap sampah gitu ya Bu ya. Untuk prakteknya kemarin udah dilaksanakan terakhir itu dengan mengelola sampah Bu, sampah yang ada dikelola dan dipamerkan di akhir semester kemarin Bu. Itu kelas 1 seperti kelas 1 kemarin membuat dari sedotan apa gitu. Kelas 3 ekobrik seperti kelas 4 ekobrik itu seperti yang dari botol plastik itu Bu untuk hiasan-hiasan gitu. Seperti itu. Dan kelas 5 kemarin seperti dari sampah kelas 5 mah dari sampah bekas cucian beras gitu Bu.
menjadi pupuk gitu. Itu kreasinya seperti itu. Dan itu ditampilkan di akhir semester di apa namanya? Ini Proyek terakhir itu. Ini disampaikan juga operasi semut sekitar lingkungan sekolah. apakah nilai-nilai positifnya apa Pak yang diperoleh oleh anak-anak? Nilai positif, insya Allah banyak Bu nilai positifnya kan. Jadi anak peduli terhadap lingkungan, terus kita ke anak-anak menyampaikan bahayanya sampah seperti apa ketika mereka membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik gitu ya Bu. Anak-anak jadi tahu gitu. Dan ditekankan lagi oleh saya selaku guru PAI, mungkin kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu Bu. Dari seperti itulah bab-bab toharo seperti. Untuk pelaksanaannya berkolaborasi dengan guru mapel apa saja ya? Guru kelas Bu. Karena di Guru SD kan kelas. Bu, jadi guru kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6. Hmm. Hmm. Kalau ya baik gitu ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 Ya, dengan proyek yang sama ini Pak, yang ASA ini. iya. Hmm. Tapi kan Gitu. nanti untuk hasilnya berbeda-beda gitu sesuai kreativitas per kelas Bu. Tergantung wali kelasnya yang kelas 1 bikin apa, kelas 2 bikin apa gitu. Tapi kan tetap yang bahan utamanya dari sampah itu. Ya, dipamerkan di lokakarya terakhir gitu untuk Mas, hasil. apakah pendanaannya bagaimana Pak? Apakah kalau P5 itu ada dana Ada khusus? ada dana khusus dari bos Bu. Ya cuman Oh iya. hanya sebagai baru sebagian SD yang melaksanakannya gitu Bu. Ya, tapi kemarin alhamdulillah SD kami bisa melaksanakan untuk lokakarya itu. Baik Pak, terima kasih untuk P5. Sudah cukup untuk P5-nya. Ya Bu. Bisa di stop share dulu. Yang terakhir yang BTQ ya Pak. Ya, Hmm. BTQ. Bapak mau baca tulis Al-Quran, apakah sudah menyiapkan kertasnya? Nanti Sudah membaca Bu. dulu. Ya, Bapak mau membaca yang ada di KPD, boleh. Oh, yang ada di KPD. Ya, yang di LKPD saja. Ya. Ayat Al-Quran. Surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya Bu. Surat Ya, Al-Jumu'ah boleh teh Pak. surat keberapa mah? Al-Jumu'ah berapa Al-Jumu'ah? Hmm. Hmm. Surat ke-62. Dari, dari mana Bu? Bacanya Bu. Baca saja satu ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jumawa ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim.
Baik, silahkan ditulis ya. Ayat itu ya, Bu ya? Sudah menyiapkan. Ya, Ya. Bentar ya. Lagi masing-masing hari. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah min yaumil jum'ah jum'ah Fas'au ila katakanlah ila dzikrillah hadarul baik baik dalikum khairul lakum dalikum yang kuntum ta'lamun dari rusuh ta'lamun udah Bu. Ini, Bu. diangkat ya, Pak. Coba, Mau gak kelihatan ya Bu, ininya coba ke bawah backgroundnya. sedikit lagi. Hmm. Sudah, sudah Pak, cukup Pak. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Mulyadi. ya Ya, Bu. Alhamdulillah kasih. sama-sama ya Bu. Mohon Oke, berkenan. Terima kasih atas bimbingannya hari ini. oke, baik. Baik Pak, untuk uji kompres sudah cukup. Untuk itu kita tutup uji kompres hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Oke, terima kasih Bu. saya Saya tutup. keluar, stop recording ya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.